Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Anton Irawan, dosen Teknik Kimia Untirta di Cilegon, Banten. Kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih BBM belum turun-turun juga padahal harga minyak turun gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan di video ini akan membuat kita makin paham dan kita bisa tahu bagaimana ke depannya gitu ya. Oke, sebelumnya silakan subscribe channel ini dan tidak lupa untuk share karena insya Allah informasi ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk membahas tentang bahan bakar minyak. Ini adalah kurva tentang harga minyak. Gitu, kita terlihat pada tahun 2020 di sini 2020 sekitar tanggal 20 April, ini sumbernya dari BBC dan BBC mengambil dari Bloomberg. Pada tanggal 20 April ini terjadi sesuatu yang mungkin orang tidak pernah alami, yaitu harga minyak negatif. Apa artinya negatif ini? Berarti kita bisa dapat minyak asal mau membayar ongkos transport dan unloadingnya gitu ya. Inilah yang kita lihat bahwa harga minyak negatif ini disebabkan karena apa? Karena banyaknya industri-industri yang tidak berproduksi akibat pandemi COVID-19, yaitu banyak orang yang bekerja di rumah, work from home. Harga negatif ini seperti apa gitu ya. Dan kita harus lihat bahwa pemain-pemainnya siapa aja sih pemain-pemain minyak di dunia ini. Kalau untuk produsennya ada 3 negara besar. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Ini Amerika Serikat bisa memproduksi 19 juta lebih barrel per hari sejak mereka menerapkan teknologi shale oil dan shale gas exploration, membuat laju produksi minyak mereka meningkat tajam dan harga minyak dunia juga turun tajam pada saat itu. Kemudian juga Arab Saudi dan Rusia sebagai 2 produsen minyak terbesar nomor 2 dan nomor 3. Ini memperlihatkan bahwa 3 negara inilah yang mengendalikan minyak dunia. Kemudian dari yang mereka produksi itu seperti apa penggunaannya? Siapa aja yang mengkonsumsi minyaknya? Ternyata Amerika juga yang mengkonsumsi minyak. Yaitu Amerika mengkonsumsi minyak hampir 20 juta barrel per hari. Dan share-nya itu sekitar 20%. Dan yang kedua adalah Cina. Hampir 13,5 juta barrel per day. Dan Cina tumbuh sebagai negara superpower sekarang dengan ekonominya yang sangat merajai di dunia ini. Dan data-data ini saya ambil dari Energy Information Agency di punyanya Amerika, dan update-nya ini update tanggal 1 April 2020. Jadi kita bisa lihat pemain-pemain minyak itu siapa aja. Produsennya ada 3 negara dan konsumennya yang besar ada 2 negara. Tapi kalau kita lihat, kita bagi Amerika sama Arab Saudi merupakan blok tersendiri dan Rusia sama Cina blok tersendiri. Sehingga ini adalah pertarungan antar blok. Sehingga pada saat ada penurunan harga minyak, tentu di sini tidak bisa lepas dari 4 negara ini, yaitu Amerika, Arab Saudi, Rusia, dan Cina. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dengan adanya harga minyak ini belum juga menurunkan harga minyak non subsidinya. Berdasarkan pernyataan yang diungkap oleh Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif pada CNBC Indonesia, bahwa kondisi ekonomi belum stabil dalam arti produksi itu menurun, menyebabkan konsumsi bahan bakar untuk produksi juga menurun dan juga untuk transportasi juga menurun, sehingga
produksi BBM juga turun, dan ini akibatnya kita harus melihat untuk mengamankan juga migas Indonesia gitu ya. Dan turunnya ini diperkirakan hanya turunnya harga minyak itu bersifat sementara dan akan meningkat kembali gitu ya. Pada bulan Juni beberapa negara yang memproduksi migas baik negara OPEC dan non OPEC sudah sepakat untuk menurunkan laju produksinya sehingga nanti harga akan meningkat dan sampai akhir tahun juga akan lebih meningkat gitu ya. Dan yang ketiga ini kebijakan penggunaan crude oil dalam negeri. Bapak Presiden, Bapak Jokowi sudah menyatakan untuk menggunakan crude oil dalam negeri, dan ini juga sudah dilakukan oleh Pertamina karena beberapa tempat eksplorasi yang dulunya dikelola oleh asing, dalam hal ini seperti Total, seperti Chevron yang ada di Kalimantan sudah dikelola oleh Pertamina, sehingga ini memudahkan untuk menggunakan produksi crude oil dalam negeri untuk kepentingan dalam negeri. Nah, jadi inilah alasan-alasan gitu yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah tidak melakukan penurunan harga bahan bakar minyak non subsidi gitu. Nah, ini juga terbukti bahwa memang tanker-tanker yang membawa minyak itu di sepanjang pantai dunia itu bertambat pada tanggal 22 April. Kenapa? Karena tidak bisa unloading. Storage-nya masih penuh dengan minyak mentah. Dan ini storage ini penuh kenapa? Karena tidak ada proses produksi yang maksimal. Jadi menurunkan laju produksi untuk mengolah minyak mentah gitu. Nah, jadi minyak mentah ini seperti apa nantinya? Karena tidak mungkin kalau tidak diambil. Siapa yang diuntungkan dengan kondisi ini? Nah, ini cerdasnya Amerika, dalam ini Donald Trump selaku Presiden Amerika. Dia sudah menyatakan akan memborong 75 juta barrel pada tanggal 21 April. Dia seperti itu menyatakan. Harga minyak jatuh, kemudian Amerika menyatakan memborong. Duh, diborong bagaimana Amerika menyimpan minyaknya? Ternyata Amerika sejak kasus krisis minyak tahun 70-an, dia berpikir untuk membuat namanya underground storage, yaitu tempat penyimpanan bawah tanah. Seperti apa penyimpanan bawah tanah itu? Nah, ini dalam strategi Petroleum Reserve Amerika, mereka membangun underground storage di 4 lokasi di daerah Gulf of Mexico. Jadi mereka menyimpan pada kedalaman 600 sampai 1000 meter dengan kapasitas total 4 lokasi ini adalah 800 juta barrel. Gunanya buat apa? Yaitu pada saat Amerika mengalami krisis minyak karena kondisi politik baik di internal maupun di luar yang menyebabkan Amerika tidak bisa impor minyak, maka dengan menggunakan 800 juta barrel ini bisa aman hingga 40 hari ke depan, bahkan mungkin bisa lebih. Inilah strategi untuk Amerika dalam hal untuk penyediaan minyak dan untuk security, dalam arti untuk pengamanan minyak mereka. Dan ternyata benar apa yang dipikir oleh Pak Arifin Tasrif bahwa harga minyak rebound dan tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama. 21 April kemudian sempat turun sebentar dan naik terus. Dari 28 April hingga 22 Mei itu mengalami naik dan hampir 35 US dollar per barrelnya harganya. Dan diperkirakan sampai akhir tahun ini akan naik terus, bisa mencapai 60 dan kembali seperti sedia kala, yaitu sekitar tahun 2019 yang rata-rata hampir 60 US dollar per barrel. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Ini kesempatan emas. Kita harus mengambil kesempatan ini, yaitu bagaimana kita mengembangkan bahan bakar secara mandiri. Indonesia merupakan negara kaya dan salah satu resource yang kita miliki yaitu minyak kelapa sawit. Dan ini tumbuh dan produksinya besar sekali di Indonesia. Profesor Subagio, salah satu profesor di jurusan Teknik Kimia ITB, sudah meneliti katalis untuk bisa memproduksi bahan bakar minyak dari minyak kelapa sawit sejak lebih dari 30 tahun yang lalu.
Dan ini pada awal tahun ini tanggal 29 Januari, Profesor Subagio sudah bertemu langsung dengan Bapak Presiden. Tinggal Bapak Presiden sekarang bagaimana merealisasikan ini gitu ya. Supaya kemandirian anak bangsa ini bisa terus berlanjut. Sehingga ini menjadi momentum yang bagus bahwa kita melakukan sesuatu itu by riset. By riset, dan kita ingin bahwa bangsa ini mandiri. Ini adalah penguat kita untuk melakukan kemandirian energi gitu ya. Yang pertama, kita tahun 2019 laju produksi CPU kita itu 51,8 juta ton per tahun pada tahun 2019. Ini terbesar di dunia sejak tahun 2016. Kita sejak 2016 merupakan negara produsen CPU terbesar di dunia. Dan ini sebagai penguat kita untuk kemandirian. Harga CPU makin lama makin turun. Tanggal 22 Mei 2020 baru hari kemarin itu ambles 2% lebih. Ayo kita ambil kesempatan ini untuk melakukan kemandirian energi. Dan ini menjadi penguat kita lagi bahwa kita 1 tahun impor minyak itu hampir 250 T. Dan ini bisa membangun 1 kilang minyak. Jadi kita harus berpikir untuk kemandirian. Ayo saatnya kita semua mempersatukan komponen bangsa ini untuk membangun kemandirian energi. Saya berulang kali menyatakan bahwa negara kita itu negara kaya. Semuanya ada. Maka kita bisa mandiri gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan di-share video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.